Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحديث أو كما قال. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, jajaran pengurus Tamir Masjid Agung Baitul Mukminin, bapak-bapak, ibu-ibu, utamanya jamaah sholat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji malam ini betul-betul menjadikan ilmu yang membawa manfaat, dibarengi hidayah, diparingi petunjuk, pitulung kali Allah Subhanahu wa taala. Ugi rawuh kula panjenengan sami menika wonten panggenan ingkang minulya dipun niyati nawaitul itikaf sunnatan lillahi taala. Estu rawuh ingkang beto manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kul niyatin shalihah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam bab banyak jalan menuju kebaikan. Sampai kita pada pembahasan diantaranya adalah menjaga diri kita supaya tidak menimbulkan bahaya atau kerugian kepada orang lain. Itu juga jalan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ini keseharian ya tidak bisa lepas dari yang namanya alat komunikasi ini. Artinya orang dengan gampangnya mengakses informasi apapun, terlebih dari alat komunikasi ini bisa menyampaikan berita-berita yang membuat orang itu ya menjadi marah, menjadi emosi, menjadi tersinggung. Nah, amankan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyinggung atau membuat orang itu marah. Apalagi kalau informasi itu kita sendiri tidak ahlinya, atau informasi itu masih belum jelas. Konsepnya dalam Al-Quran adalah in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu.
Kalau datang pada diri kita informasi yang belum jelas, terlebih kita ini bukan ahlinya, jangan gampang-gampang ikut menjadi ya, yang menafsiri atau yang mengforward atau meneruskan berita yang tidak jelas itu. Nah, konsepnya dalam Al-Quran, bila terjadi sesuatu atau datang pada diri kamu sesuatu berita atau apapun yang tidak jelas, maka carilah penjelasannya, ya tentunya kepada yang ahlinya. Ya, tidak paham masalah politik, melok-melok komentar politik. Nah ini kan nggak jelas. Nggak paham masalah dunia kedokteran, melok-melok komentar dunia kedokteran. Nah ini yang kemudian kata Rasulullah, menjaga diri kita dari pandangan kita, dari pendengaran kita, dari lisan kita. Ini terlebih lisan ini, masya Allah, luar biasa efek yang ditimbulkan. Makanya dalam satu makalah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Kadangkala selamatnya seseorang itu tergantung pintar tidaknya ia menjaga lisannya. Ngun sewu, ana wong di tengah-tengah embong taboki wong nggih. Gara-gara apa? Gara-gara lisannya tidak mampu ia kendalikan. Ini bahaya. Nah, dari kedua tangan kita, dari kedua kaki kita, kita jaga dari hal-hal yang bisa membahayakan ya kepentingan orang lain, membahayakan ya kesejahteraan, ketentraman orang lain. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara sekian banyak jalan kebaikan-kebaikan ini terbuka lebar di hadapan kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Janjane damel nopo sih sajane niku nggih. Benjing-benjing ten gene akhirat. Semuanya percaya nggih, kehidupan kita ini akan selesai pada masanya. Dan tidak ada ceritanya kehidupan di dunia ini kemudian selamanya, tidak ada. Semuanya akan menuju kepada kemusnahan dan kerusakan. Setelah itu di mana cerita kehidupan kita? Di alam akhirat. Nah ini loh, di alam akhirat niki nuwun sewu, kalau kita didapati di dunianya ini banyak tabungan amal kebaikannya, banyak tanaman-tanaman kebaikannya, ya, kalau bisa mempertajam lagi, duwe kaplingan kebaikan yang banyak, besok di akhirat kita menjadi orang yang biqalbin salim. Tonggone podo gopoh, tonggone podo ndredeg, tonggone podo gemeter. Di akhirat nanti kita tenang-tenang saja. Mergo napa? Biyen nduk dunyane duwe tanduran amal kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Makanya kemarin sudah saya singgung, di mana sebenarnya saat ini Allah memposisikan kita? Ya. Di mana sebenarnya Allah kemudian saat ini menentukan tempat kita? Mulai balik sampai saat niki lho, kira-kira awake dhewe niki ten pundi? Nah niku. Gampang saja. Kalau diri kita, ya, jasad kita, langkah kaki kita lebih seneng ke tempat-tempat yang disenangi oleh Allah, oh alamat, berarti kita ini termasuk orang yang baik. Allahumma amin. Bab Nabi sudah menyampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun, tidak pandang laki-laki dan perempuan, yang dikersakni, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang baik, ya, menjadi hamba yang solih, menjadi hamba yang muhsin, berarti kita ini
banyak didapati di tempat-tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita menuju ke tempat-tempat yang disenangi oleh Allah. Di masjid nggih diniati itikaf nggih, di musola, majelis taklim, majelis zikir nggih, majelis sholawat, majelis istighosah lan sak pitunggalane. Nah niki kumpul dengan orang-orang yang baik, termasuk ini julasa ulama. Kita seneng dengan ulama, kita seneng menerima nasihat-nasihat para alim ulama. Oh berarti tondone awake dhewe niki didadekno kawulane Gusti Allah sing sae. Allahumma amin. Lah mafhum mukhalafai cara ilmu balaghah kok awake dhewe nuwun sewu nggih berada di tempat-tempat yang tidak disenangi oleh Allah, yang membuat Allah marah, yang hanya mendatangkan kemaksiatan dan dosa, berarti kita ini belum masuk kepada golongan hamba-hamba Allah yang disenangi oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya di ayat kemarin itu Allah memberi kompensasi, memberikan keringanan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar wa ja'akum nadhir. Wis tak olor umurmu. Wis tak kei kesempatan awakmu. 40 tak tambahi 5 tahun dadi 45. Tak tambahi 5 tahun maneh dadi 50. Tak tambahi maneh dadi 55. Tak tambahi maneh dadi 60. No. Aja terus-terus no. Wa ja'akum nadhir. Peringatan dariku kata Allah sudah sangat nyata datang kepada dirimu. Nopo? Melayu wis gak kuat nggih. Kula jenengan iki lho wis umur 40 munggah yo balapan melayu wani mburi wong. Mangan yo ngono wis gak pate akeh. Ya napa enake mangan pun umur swidak. Ya napa enake mangan wis umur 80 wis gak kaya biyen maneh. Umur 20, 30. Wah, jak mrono jak mrene nggih. Nuk TV niku sampai wonten acara napa nika? Nggih, Bu. Acara napa nika? Kuliner, nggih. Niku tiyang pinten sing sampun sedo niku. Bintang-bintange kuliner niku. Yo mangan tok isine. Ngajak wong kok mangan tok isine ya. Ono nduk kono. Sapur sak krungune kuping ya. Ono manganan enak, parani mrono. Ya Allah, hampir di tiap kota, kabupaten kota mesti ono panganan jadi ikonnya, diparani. Mau terus-terus no. Goleng sing iya. Niki para rawuh. Nah itulah dunia. Maka sebelum kita ini nanti di akhirat menjadi orang yang rugi dan kecewa. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita sudah banyak diperingatkan oleh Allah dengan berbagai macam fenomena-fenomena, dengan berbagai macam kejadian-kejadian, bahkan diri kita sendiri. Ya apa rek wis umur 50 kok bolak-balik kok nang dokter sing mari untu ganti sirah nisor titik yo glek-glek mbone linu kabeh. Ya Allah niki para rawuh nggih, angkane kula panjenengan sami niki monggo nggih, mari kita perbanyak kaplingan kebaikan napa mawon nggone pengajian dieloki nggih, jagani benjing-benjing ten akhirat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu, Allah akan menulis tanpa ada yang terlewat sedikit pun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan mulai balik sampai ajal menjemput kita. Wa asarahum, napa asarahum niku nggih niki
majelis-majelis sing kula panjenengan sami rawuhi niki bekas-bekas kebaikannya. Makanya ayo golek gawe bekas-bekas kebaikan yang banyak. Ojo bekasaan nggih. Mari perbanyak kita ini selalu hadir di tempat-tempat yang disenangi oleh Allah. Nah, itulah wa asarohum. Nah, ayat niki nuwun sewu nggih. Surat Yasin niku lek mboten salah jumlahe 83 ayat. Tapi ayat yang ke-12 ini khusus diturunkan oleh Allah di Madinah. Walaupun Yasin itu di Mekah, ya. Surat Yasin itu Makkiyah. Tapi khusus yang ayat 12 ini diturunkan oleh Allah di Madinah. Itu ceritanya ada kabilah, satu kabilah saya lupa namanya, usul kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini kalau budal jamaah nanggone Masjid Madinah niku ado. Lah karamu piye? Kula tak pindah teng mriki nyedheki Masjid Madinah. Ayat niki turun. Nah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kau usah pindah. Aku tas oleh ayat teko Gusti Allah lewat malaikat Jibril. Justru omamu sing paling adoh nekani nang Masjid Madinah Al Munawwarah iki ganjaramu luwih gede ketimbang wong-wong iki. Mergo napa? Omahe luwih adoh, langkah kakinya lebih banyak. Mergo sak langkah niku diganjar sedoso kebaikan. Allahumma amin. Sekau usah dipindah. Eman-emani. Malaikat nyatet per langkah kakimu dengan 10 kebaikan. Ale saniki zamane peda motoran nggih sak ruda nggih. Jenengan sing paling tebih rawuh mriki peda motor, maka setiap putaran roda itu adalah 10 kebaikan. Loh ini loh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat diistimewakan, sangat napa jenenge dimuliakan. Banyak gelar yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah. Kuntum khaira ummah. Lho niki nggih awake dhewe sebaik-baik umat niku umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatan wasatan litakunu syuhada. Niki nggih gelare umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, konsisten terhadap kebenaran, teguh di dalam memegang nilai prinsip-prinsip kebenaran. Lho niki para rawuh. Makanya kalau panjenengan sami niki dengan kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kemuliaan-kemuliaan, dengan banyaknya kebaikan-kebaikan. Niki luar biasa. Niki sing dadekno umat-umat rumiyin niki eri sangat nanggone awake dhewe. Umat rumiyin ngelakoni kesaenan setunggal, ganjarane setunggal. Nek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelakoni ganjaran setunggal, pahalanya 10. Nah niki manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah niki nggih, makane monggo kula panjenengan sami betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ini merupakan kesempatan yang luar biasa, kesempatan untuk kita memperbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis berikutnya dari sahabat Abu Dar, masih sahabat Abu Dar, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, sekelompok manusia, ini adalah sahabat. Dari sahabat itu siapa? Orang yang tidak ada hubungan saudara dengan Rasulullah, tapi hidup bersama-sama Rasulullah dalam keadaan iman. Ya Rasulullah, dhahaba al-dusur bil ujur. Rasul, tentunya orang yang dianugerahi oleh Allah dengan banyaknya harta, ya, sedangkan kita ini masakin, ya. Masakin itu napa Bapak Ibu?
Masakin niku bentuk jamak taksir dari miskin. Nggih. Lek wong siji miskin niku namine miskin, nggih. Nah lek wong akeh masakin. Nah, makane ono masakini niku jane nggih. Masakini ya kumpulane wong miskin ya. Modern niku kan kata bahasa Arab mudirun. Nah niki ya, Mbak Yai ya. Nah, sekelompok orang ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, kalaulah orang-orang yang kaya itu, ya, orang yang kaya itu dititipi oleh harta oleh Allah berlebih, mereka akan punya kesempatan untuk memperbanyak amal dengan sodako hartanya. Lah kita ini sodako apa? Wong kita tidak butuh duit, ya. Kita ini bukan orang yang kaya ya Rasul. Tentu coro matematis mereka lebih banyak kumpulan pahalanya daripada saya dalam hal menyodakokan harta." Nah, Nabi kemudian menjawab, ya tasaddaquna min fudulim amwalihim faqal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi. Ojo pesimis, jangan kecil hati. Allah sudah memberikan semua potensi pada dirimu. Ya, nopo diantarane bikuli tasbihatin sedekah. Engkau dengan menggunakan lisanmu berzikir kepada Allah dengan membaca tasbih itu sedekah. Nah, wa kullu takbiratin sedekah. Engkau membasahi lisanmu dengan berzikir, membaca takbir Allahu Akbar sedekah. Nah, wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap engkau membaca alhamdulillah hamdalah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Engkau membaca kalimat la ilaha illallah juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Engkau memerintah kepada kebaikan, mengajak kebaikan juga sedekah. Nah niki nggih. Jadi perintahnya jelas. Kita ini masing-masing diperintah oleh Allah mengajak orang baik. Tadi ini budi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Nah ini kok, ajaklah manusia, kawan-kawanmu, teman kamu, sahabat kamu, sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan contoh-contoh tauladan yang baik, wal mau'izah, dan nasihat-nasihat. Nggih, jenengan ngajak tiyang dumateng kesainan niku diperintah kali Gusti Allah. Ayo budal salat jamaah, ayo sedekah, ayo poso, ayo napa jenenge sedekah silaturahim. Lho niki kesainan-kesainan. Jenengan niku dikengken kali Gusti Allah. Nggih. Nah sampai kapan? Sampai tiang niku kerso, tiang sampai niku purun tiangi. Nah kalau sudah 3 kali diajak kok nuwun sewu mboten purun, pun pasrahkan kepada Allah. Mergo napa? Wa ma alaina illal balagul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kewajiban saya hanya menyampaikan. Urusan kamu mau melakukan atau ya budal bareng ngelakoni kesainan itu hidayah, dan yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyun an munkarin sedekah. Engkau mencegah kepada kemungkaran, engkau memberi peringatan kepada temanmu, ini tidak baik, ini enggak baik, itu sedekah. Nah, sampai di sini wa fi bun'i ahadikum sedekah. Sampai engkau mendatangi istrimu, ya, mendatangi istrimu, ya, itu juga sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Ya Rasul, kok bisa mendatangi istrinya dengan nuwun sewu syahwat kok dinamakan sedekah? Begini, suatu yang halal yang ada pada dirimu,
engkau menjadi suami yang terselamatkan dari bahaya syahwatmu. Lho niki para rawuh. Lho niku sedekah. Ya, seorang istri nuwun sewu, ya, diajak suaminya, layaknya suami istri, ya, diniati sing ikhlas, diniati karena ibadah, itu juga sedekah. Artinya apa? Istri yang ada pada diri kita itu menyelamatkan syahwat kita. Nah, kalau sudah bicara syahwat, masya Allah, setan ini, iblis ini mencari celah, mencari cara bagaimana menjerumuskan manusia, khususnya laki-laki. Nah, ini hanya ada dulu cerita itu bagaimana kemudian iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, Nabi Adam digoda sampai 3 kali itu menter. Ya, sampai kemudian wah, awake dhewe lek nggoda Nabi Adam, ya gak bakal hasil. Digoda lewat istrinya saja. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tembus, ya. Nah, istrinya, akhirnya apa? Ngomong nanggone sing lanang. Lah niki nggih, niki harus hati-hati. Ya, bisa jadi ini apa namanya? Kalau kita sampai kemudian, ya, terjerumus kepada perangkapnya iblis dan setan, mereka tepuk tangan. Ora ono ceritane iblis setan niku akan kembali ke surga setelah sekian tahun. Ya, di kitab itu diceritakan yang menjadi penghuni surga duluan itu ya iblis sama setan. Iblis sama setan itu makhluknya Allah yang dulu kemudian mendiami surga. Tapi karena kemudian ia membangkang perintahnya Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka kemudian diusir oleh Allah. Walaupun dulunya pernah menikmati surga, nanti di akhirat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali ke surga. Nah, inilah maka kita harus waspada betul. Ya, bagaimanapun iblis saanak turune, setan saanak turune dikomando karo mbah-mbahe biyen. Awake dhewe wis gak iso dinas sampai Gusti Allah mlebu swarga maneh. Ayo saiki golek cara dengan apapun caranya. Nggak bisa pagi siang, nggak bisa siang sore, nggak bisa sore malam. Tidak bisa dengan harta, dengan jabatan. Tidak bisa dengan jabatan, dengan wanita. Masya Allah, ini luar biasa fitnahnya. Makanya kita ini apa namanya, sergep napa jenenge ngrawuhi majelis-majelis ilmu, majelis zikir niki supaya napa? Ana sing nuturi, ana sing ngandani. Minimal ngandani sing nyekel mik dhewe niki. Ngandani kiyaine dhewe. Ya, ngeten niki mboten buka-buka kitab ya lali wong menungso niku lali. Ya. Lah karena apa? Ya lek malaikat. Nek malaikat niku diparingi perintah kali Gusti Allah konsisten sama'an wa ta'atan. Nggih Gusti, kula bakal ngelampahi nopo perintah panjenengan sam'an wa ta'atan ila yaumil qiyamah. Lah sing jenenge setan kali iblis pun dicap kali Gusti Allah niki la ughwiyannahum ajmain, bangkang saana turune sampai ila yaumil qiyamah. Lah menungso niki di antara dua napa jenenge dua posisi, kadangkala ia kemudian dengan imannya yang bertambah ia menjadi apa namanya hambanya Allah yang hebat. Kalau dalam bahasa Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak hanya bagus jasadnya, penciptaannya, tapi juga bagus amalnya. Lah niki, lah sing hati-hati ini kan summa radadnahu asfala safilin. Kalau dia lebih dikuasai oleh hawa nafsunya, kalau dia lebih menuruti ajakan iblis setan lan sak pitunggalane, hati-hati. Summa radadnahu asfala safilin, maka Allah akan lemparkan dia ke tempat yang paling dasar. Naudzubillah min dzalik. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akan alaihi wisrun. Ya, kalau
kamu kaum laki-laki misalkan sampai terjerumus kepada dosa, nah ini maka dosanya akan berlipat-lipat. Makanya Islam ini syariatnya luar biasa, ya, menjaga kesehatan, ya, dengan tidak ada pergaulan bebas. Ini orang akan terjaga kesehatannya. Maka ada syariat nikah, ya, ada syariat pernikahan. Ini untuk menjaga apa? Menjaga keturunannya, menjaga nasabnya, menjaga kehormatannya, ya, menjaga agamanya. Ini makanya dengan syariat nikah ini menjadi mulia, ya. Orang menjadi mulia karena nikah. Nah ini makanya syariat yang pertama kali itu nikah. Nabi Adam, Siti Hawa nikah di surga. Nah ini maka nikah ini kemudian menjaga kehormatan, menjadi saling mulia antara laki-laki dan perempuan. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pada hadis kita yang berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau jangan sekali-kali meremehkan kebaikan yang engkau lakukan walaupun toh menurut pandangan manusia tidak bernilai. Nah, makanya iman yang paling tinggi itu apa? A'la darajatil iman itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, dasarnya iman yaitu apabila engkau berjalan ke masjid atau di jalan menemui duri atau sesuatu yang membahayakan orang yang lewat, engkau kemudian menyingkirkan bahaya itu, maka itu adalah termasuk tingkatan iman, tapi iman yang paling dasar. Lho niki para rawuh. Walau antalqa akhaka biwajhi thaliq, sampai engkau berpapasan ketemu dengan saudaramu seiman, sekeyakinan, ya, engkau dipandang dengan wajah yang penuh senyum. Nah niki ayo belajar nggih, papasan ambek wong senyum ya. Nah niki kan nuwun sewu wis gak patih gawe masker ya. Nah, wajah kita kan bisa kelihatan, ya kan? Wong kepethuk wong senyum, fatabassama laka shadaqah. Dengan kita ketemu orang senyum, uluk salam, ya. Ini adalah diajarkan dalam ajaran agama Islam. Sebab apa? Fatabassama laka shadaqah. Senyum yang kau berikan kepada saudaramu adalah sedekah bagimu, ya. Tapi ya aja senyum dhewe ya. Gondang senyum dhewe meneng-meneng gak ono wong, gak ono sapa guyu dhewe. Ya artinya kalau papasan dengan orang, kita ini ojo merengut lah. Ya, ojo merengut. Termasuk alamat penduduk surga niku napa? Bastul wajhi. Bastul wajhi niku napa? Nggih, wong niku sumeh, ajer, gak merengut ae ya. Nggih, gak merengut, gak mergo wajahe niku ireng, nggih. Menaso ireng awake dhewe niki lak sawo mateng ya. Gak terus sing wajahe putih-putih tok sing mlebu swarga, gurung karuan ya. Tondo-tondone ini masih wajahnya putih tapi kok merengut ae, ya dudu alamat penduduk swarga ya. Nah niki para rawuh, di antaranya sabda Rasulullah, min ahlil jannah itu adalah bastul wajhi, wajahnya selalu berseri-seri. Rasulullah itu masya Allah ya, pandang itu wonten sahabat niku wis napa jenenge kena masalah rumah tangga niku luar biasa. Ketika datang di masjid memandang wajah Rasulullah itu loh, permasalahan itu hilang. Masya Allah, ini terkeistimewaan Rasulullah ya. Awake dhewe nggih ngoten nggih, mandang kiai, mandang habaib nggih. Permasalahan niku lho, moro-moro niku ana jalan keluar. Itu keistimewaan nggih. Awake dhewe nggih ngoten. Dengan kita terbiasa senyum, be ana wong moro ya,
Bayangno wong mara setumpuk masalah. Ketemu awake dhewe, oh ketemu solusine. Ya, gak terus wajah merengut ditambahi kepethuk merengut pisan. Niki masalah ketemu masalah nih gak mari-mari akhirnya ya. Muga-muga mawon nggih awake dhewe niki tansah dipun paringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Kita dijadikan hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin meningkat kebaikannya, semakin munda prestasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد النعيمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجه الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.